Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wala quwata illa billah. Pertama-tama yang terhormat, yang kami hormati Bapak Ketua DKM, Bapak Kiai Haji Endang Madari, dan juga Pak Lupa juga yang kami hormati Bapak Pembina, yaitu Al-Mukarram Al-Ustaz Agus Maulana Daud, dan juga Bapak Pembina kita Bapak Al-Mukarram Bapak Mulyadi, dan juga Wakil Ketua Umum kita yaitu Bapak Muhammad Isnaini, Bapak Bendung, itu Bapak Musliman. Itu tidak asing lagi Pak Musliman ini. Orang-orang yang biar ketemu lagi ya. dan juga para jamaah sekalian, hadirin sekalian yang hadir di pada pagi ini di Villa Ririn. Ya memang kita sudah katakanlah sudah direncanakan ya, sudah salah satu agenda ya. Setiap 2 bulan dan 3 bulan lalu kita sudah planning perencanaan yang setiap bulan memang kita adakan di setiap rumah. Nah terakhir di bulan November ini kita adakan di Villa Ririn. Sama sebenarnya ya, tidak ubah, cuman ini artinya biaya bergeser aja. Geser doang, biaya pribadi nih masing-masing, tidak ini sama di rumah juga kan kita biaya sendiri. Kalau ini masing-masing biayanya nih, minta ini dong, minta kan gitu ya. Itu alhamdulillah terwujud juga, terlaksana nih. Ya istilahnya kita represi juga, konsolidasi juga, silaturahmi, dan juga memperkuat di antara pengurus Masjid As-Sahid dalam memakmurkan Masjid As-Sahid. Ngorban mobil juga, kendaraan. Ngorban kendaraan mobil. Ngorban juga. Begitu seluruh jalannya kita ini perjalanan kemarin harusnya nggak istri. Ya, istri anak. Itu artinya tajam sekali dia punya. Termasuk jihad juga ini Pak. Termasuk jihad juga ini. Jihad fisabilillah ini kita berjuang di dalam anak ya. Tujuannya kita kan untuk memperan dan bagaimana caranya kita memakmurkan masjid. Amin, amin. Apalagi sekarang kalau kita lihat perkembangan masjid luar biasa. Besok kita nggak macam-macam loh. Besok kalau udah selesai pembangunan Desember ini, coba lihat kerjaan kita banyak sekali Pak. Dari taman, coba ya. Terus parkir, pemeliharaan gedung, ya. Terus jadwal-jadwal khotib, ya. Bilal, mungkin ditambah lagi nanti ada taklim, coba. Nggak dikit nggak mudah ini ikon daripada pemerintah Depok. Berarti pemerintah Depok itu mengharapkan kita pengurus di Masjid As-Sahid nih harus berkualitas. Iya, harus bisa lebih daripada masjid-masjid adanya di Depok. Itu Pak. Ini makanya berat perjuangan kita ini kalau udah selesai nanti. Tidak ini apa nih? Tidak kaleng-kaleng. Iya. Tidak ini, kita harus betul-betul aktif nanti. Project 5 waktu ini nggak boleh nggak ada orang di masjid tuh, betul. imam. Itu karena ya nanti yang sholat itu bukan hanya orang lingkungan tapi musafir yang lewat itu akan mampir. Ya, kalau dia lihat ini masjid jam, makanya orang tak apa yang tahu ya. Apalagi nanti kalau sudah dibuka tuh dia punya pagar. Kan kelihatan dia punya jogging tracknya segala macam. Indah sekali di Depok nih. Kan orang pengen mampir ya Pak Ustaz. Coba kita mampir sholat nih. Dilihat ini pengurusnya gimana ya? Kok nggak ada pengurusnya? Inilah makanya kita jaga ya. Kita jaga PR kita sebagai ujung yang akan datang ini. Kita harus berkualitas. Itulah 5 waktunya baik zuhur, asar, maghrib, isya, subuh terutama Pak, subuh saya sudah sering kali saya mau tahu ya, karena memang subuh kan tempat tinggal jauh ya. Ya karena kebetulan saya dekat Pak Kiai ya, jadi saya memang selalu ke masjid. Kadang Pak Musliman juga. Tapi kan saya sering share ya. Assalamualaikum gitu. Alhamdulillah ya, assalamualaikum. Betul gitu. Bangun kan gitu.
Bangunin ronda. Kalau subuh berjamaah di masjid Asahin gitu. Itu sengaja kita yang untuk mengingatkan lah bahwa kita nanti kalau ada waktu kita subuh bermasjid rajin banget. Asahin. Itu khawatir nanti banyak tamu-tamu kita dari luar. Sekarang ini juga banyak Pak tamu-tamu kita yang di terminal. Dia sholat subuh apa gitu, betul saya Pak gitu. Itu. Jadi kalau sekarang juga masih ada orang proyek, saya nggak iseng Pak. Dulu mah saya iseng apa gelap, aduh ini gua jajan gua dipukul orang bakalan. Sampai saya nyimamin kalau bisa ada spion sini. Ada Kalau saya bukan. nyimamin saya dipukul ini. Ada bukan di belakang. Aduh itulah makanya luar biasa itu Pak gitu. Motor, Makanya untuk motor. kedepannya ini kita ini harus betul-betul ya. Kita ini betul diharapkan oleh pemerintah Kota Depok pengurus masjid ini. Ya, kita tunjukkanlah bahwa kita betul-betul jangan hanya kaleng-kalengan. Itu mudah-mudahan saya rasa itu saja dari saya. Karena memang program apa artinya saya di sini di bidang idaroh ya. Manajemen ya. Saya pernah loh manajemen ini. Seluruhnya saya merangkap. Baik imaroh, terus apa lagi? Jadi ayah ya. Jadi apapun nanti di masjid itu idaroh misalkan nih Ustadz Andi, dia udah khotib nih, aduh nggak hadir khotib, kita harus siap tuh, Naik. ya khotib kalau khotib nggak ada kita harus maju, Tukang bila bandel nggak ada kita harus maju, jangan sampai tak kosong nih. Berarti Pak Kabila ya. Kamu nggak gimana? Saya ajan kalian. Jadi kalau kita mau sholat, Pak Musliman kan ngumumin hari ini untuk petugas imam dan khotib ya bla 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 ya kan, gitu. Kita nggak ada orang gimana? Tapi alhamdulillah ya saya semampu saya, ilmu saya, urusan hati ya. Maafin saya kalau saya banyak ngurus ilmu saya nih. Mau nggak mau saya harus maju kan, harus gitu. Itu Siap tempur. terbang. Siap tempur. Bang Ajan tukang bila gitu juga. Jadi nggak ada bila kita maju bila ada, nggak ada khotib kita maju. Bisa rohnya nambah. Bisa tuh pakai ya, kita menjaga mata image kita nih sebagai pengurus masjid itu, makanya saya berharap ya kalau nggak ada waktu hadir itu ya. Dan banyak sekali Pak, saya rasa permasalahan yang kita hadapi nanti ini di akhir Desember ini, karena memang proyeknya ini Desember tanggal 5 Desember itu harus selesai. Dia harus selesai. Kita nggak tahu nanti pemerintah Kota Depok bagaimana dengan kita. Apakah kalau saya lihat ya kita untuk operasional nggak bisa bayar listrik aja sekarang ya ketagihan ke saya itu hampir 6 juta. Itu belum pakai AC belum macam. Kalau nanti pakai AC itu bisa 10 juta Pak. Lampu taman ya? Iya 10 juta itu Pak. Dari mana itu uang? Makanya nggak mungkin kalau pemerintah tidak mensupport untuk pengurus apa tuh perawatan untuk biaya-biaya operasional nggak mungkin. Kalau 10 juta dari mana kita biaya? Iya. Nah sekarang kita ngandelin ruang apa? Serbaguna. Emang tiap minggu kan kagak ada. Kadang 3 bulan sekali ini kemarin gua artinya kita udah rayu tuh Pak. Orang itu mau pakai ke gedung kita. Ruang. Kita udah rayu nih berdua sama beliau nih supaya jadi gitu. Ibu punya apa Bu? Dari listrik. Supaya itu diisi gitu, kita dapat duit gitu. Orang nggak ada bisa kita kosong kas. Ini gua kosong kas bingung kan. Supaya jadi gimana caranya? Coba. Saya berdua saya mau saya ujuk-ujuk ya ibu sini aja Bu, sini untuk pangkal tenang dah gitu. Akhirnya alhamdulillah berjalan lancar, kita berhasil coba. Gitu sampai begitu sekali Pak. Gitu. Kalau kita ngandelin ruangan aula, ya nggak mungkin bisa bayar operasional listrik. Jadi gini Pak Haji, mau saya potong ya? Iya, nggak apa-apa. Saya tahu lah, atau apa dulu serbaguna kan saat ini memang kita belum optimal ya. Artinya memang belum kita diserahkan lah untuk mengelola gitu. Kalau kemarin memang di jauh-jauh hari diminta yang seperti itu, ada dengan sangat terpaksa juga kita kondisikan ya. Iya. Karena memang juga nggak punya tempat lain. Insya Allah Pak Haji, memang kalau memang udah selesai ini, pembangunan, ini nanti potensi gedung serbaguna kita luar biasa insya Allah. Karena memang satu dari tempat yang sangat strategis, dua juga ditopang juga dengan fasilitas yang memadai, dan sebagainya insya Allah. Saya karena baik lagi nantinya. Iya. Banyak nantinya. Yang nitip mobil kan bisa jadi potensi. Karena gini yang kemarin disampaikan pemerintah Kota Depok waktu itu melalui Bu Sekda Bunina disampaikan untuk Masjid Asaid ini harus mandiri Pak, gitu harus mandiri tidak membebani APBD Kota Depok ke depannya gitu. Makanya tadi dari semua kita pengurus
tadi harus bisa berkreasi ya Pak ya, khususnya yang tadi sudah disampaikan di bidang itu harus optimal dalam hal bekerja tadi gitu kan. Mudah-mudahan tadi memang kita kompak, kita penuh dengan kebersamaan, insya Allah saya optimis lah. Itu bisa lah nanti kita tanggulangi untuk operasional masjid. Memang sih kalau kita lihat ya untuk operasional masjid itu luar biasa Pak Pembina. Iya. Kalau listrik aja sekarang 5 juta, besok bisa 10 juta. Kita pakai AC, lampu semua tamu dulu terminal tuh kita pasang 10 juta bisa sebulan. Coba kita bayar untuk khotib dan bila, enggak? Semua berapa tuh dia? Merbot, kebersihan itu harus dibayarkan. Alhamdulillah sekarang Pak Maman saya luar biasa. Dari bulan apa Pak Maman kerja? Hah? Juni tanpa dibayar Pak. Makan juga dia bingung. Kalau saya nggak datang nggak makan. Makan kayak 10.000 Pak, 10.000 panas. Itu kita merasa kita gimana ya saya bilang gitu. Kita makanya marilah kita bekerja keras, kita semangat ya, kita satukan. Ya, kalau kata Pak Muslim, satukan frekuensi katanya. Dia selalu mengatakan satukan frekuensi. Asik juga dia. Aduh, volumenya gede nih gitu ya. Ya itu aja saya banyak sekali saya mau sampaikan ya. Mudah-mudahan di pagi ini kita berada di Villa Ririn, nanti kita adakan satu ya artinya bagian kita lah di sini. Ini sebenarnya penting sekali kita ada refreshing. Jadi jangan diasain pun datang, paman lu, Omi udah pelan. Aduh nggak punya kopi di baju gitu. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.